Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan. Selamat sore menjelang siang tentunya untuk Anda semua yang mendengarkan kita langsung dari www.moveonlineradio.com dan juga nanti yang menyaksikan kita langsung dari channel YouTube Move Radio Official tentunya. Dan kalau Anda sudah follow Instagramnya Move Radio untuk siang menjelang sore hari ini, tepatnya di Rabu 6 September 2023, saya hadir tentunya bersama narasumber saya dalam program obrolan sore kali ini membahas tentang cuaca ekstrim. Saya mungkin pendengar ya setuju dengan saya kalau sekarang ini intensitas hujan yang turun secara tiba-tiba, terkhusus mungkin di Medan atau juga di wilayah Sumatera Utara, ini sebenarnya perlu kita bahas. Dan saya sudah langsung bawa ahlinya, langsung 1 jam ke depan sampai nanti di jam 15 waktu Indonesia bagian Barat. Kita langsung berkenalan saja dengan Bapak Hendro Nugroho, STMSI. Selamat siang menjelang sore Pak Hendro. Selamat siang Mas. Bisa lebih dekat lagi mungkin Pak Hendro? Oke, selamat siang Mas. Baik, sehat ya Pak Hendro ya? Alhamdulillah. Walaupun banyak sebagian dari pendengar atau juga yang menyaksikan kita di channel YouTube keadaannya kurang sehat karena cuaca. Insya Allah sehat ya. Iya, baik. Beliau adalah Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan. Dan nanti di segmen kedua saya baru ajak Anda yang mendengarkan kita langsung dari Move Radio nanti untuk bisa bergabung dan bertanya. Tapi saya mau bagi sesinya nanti di sesi kedua di 085260779177. Sekali lagi di 085260779177. Baik, kalau berbicara masalah cuaca ekstrim Pak Hendro, mungkin saya sudah ada punya catatannya. Saya ingin jelaskan dulu kalau cuaca ekstrim itu adalah kejadian fenomena alam yang tidak normal dan tidak lazim dan ditandai oleh kondisi curah hujan, arah dan kecepatan angin, suhu udara, kelembapan udara, dan jarak pandang yang dapat mengakibatkan kerugian terutama keselamatan jiwa. 1 jam ini kita akan ngobrol dengan Pak Hendro tentunya sebenarnya bagaimana situasi yang terjadi untuk di wilayah kerja Pak Hendro ini sendiri untuk Sumbagu tentunya. Nanti kita juga bahas khusus Kota Medan tentunya ya Pak Hendro. Baik, di pertama ini saya pengen tahu dulu ini Pak Hendro sebelum kita berbicara masalah cuaca ekstrim. Sebenarnya seperti apa tugas dan fungsi dari BMKG Wilayah 1 Medan ini sendiri Pak Hendro? Silakan. Ya, selamat siang para pendengar. BMKG Wilayah 1 Medan ini sebenarnya wilayah kerjanya bukan hanya di Sumatera Utara saja, tetapi di 5 provinsi. 5 provinsi. Ya, Aceh, Sumatera Utara, kemudian Kepulauan Riau dan Sumatera Barat. Oke. Nah, kita mengkoordinasikan UPT-UPT di lingkungan itu. Sekitar ada 33 UPT. UPT itu stasiun klimatologi, stasiun geofisika, stasiun meteorologi. Oke, ada 33. Ada 33 termasuk balai. Di 5 provinsi. Di 5 provinsi. Oke. Nah, khusus balai itu kita mempunyai tugas yaitu pertama adalah terkait dengan pengamatan meteorologi, kemudian analisis meteorologinya juga. Jadi fenomena yang terkait dengan meteorologi, kemudian geofisika, fenomena yang menyertai kegiatan geofisika itu apa saja, dan kalibrasi. Kita juga melakukan kalibrasi di seluruh peralatan di 5 provinsi tadi. Jadi kalau meteorologi adalah wilayah kerjanya hanya di Sumatera Utara, kita sebagai national digital forecast di Sumatera Utara saja. Kemudian kalau gempa bumi di PGR 1 itu wilayahnya adalah Aceh dan Sumatera Utara. Tapi kalau kalibrasi, instrumentasi itu di seluruh balai. Jadi seluruh balai 1 adalah Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau dan Sumatera Barat. Ya. Oke, dan ada nggak layanan yang memang disiapkan oleh BMKG ini sendiri Pak Hendro? Layanannya bentuk apa sih sebenarnya yang bisa diakses oleh masyarakat? Apakah hanya perakiraan cuaca saja atau apa? Kita bentuk layanannya sudah bermacam-macam. Jadi layanan kita adalah informasi MKG. Jadi satu adalah melalui info BMKG. Info BMKG yang secara nasional. Jadi mohon kepada para pendengar, kepada para pemirsa. Nah, install info BMKG.
Install info BMKG. Oke. Install info BMKG di gadget Anda. Kemudian informasi-informasi yang kita lahirkan apa? Informasi meteorologi. Informasi meteorologi apa aja? Informasi perakiraan cuaca. Perakiraan cuaca 7 harian, 3 harian, 1 harian, cuaca ekstrim dan sebagainya. Terus pengamatan gempa bumi. Jadi pengamatan gempa bumi tidak bisa diprediksi ya. Gitu. Tetapi kita lakukan pengamatan. Kalau terjadi gempa bumi dalam waktu kurang dari 3 menit, kita harus sudah bisa menginformasikan kepada masyarakat. Apakah itu potensi tsunami, apakah tidak, atau di daerah mana, magnitudenya berapa. Dan itu akurat. Oke. Real time juga. Ya, real time juga. Terus kemudian info terkait dengan kalibrasi. Kita tidak hanya mengkalibrasi peralatan kita, tetapi juga dari stakeholder lain, misalkan dari swasta, dari pemerintah, misalkan ada temperatur, ada AWS dan sebagainya. Dan itu kita juga menerima layanan itu. Jadi nah, layanan ini kemudian kita kemas dalam suatu informasi. Nah, informasinya adalah tadi yang BMKG, info BMKG, kita info BMKG Sumut dalam Twitter, dalam Facebook, dalam website, dalam Instagram, dalam TikTok. Nah, ini kita semua sudah informasikan itu kepada masyarakat supaya masyarakat tahu apa sih di wilayah saya akan terjadi apa. Nah, kita kan berkepentingan terkait dengan peringatan dininya ini. Nah, tapi sebenarnya gini, saya mau nanya ke Pak Hendro, sebenarnya masyarakat itu sudah merasa memiliki nggak sih BMKG ini? Artinya mereka butuh nggak? Atau sebenarnya butuh kesadaran lebih bahwasanya masyarakat ini harus sering-sering ini lihat info BMKG ketika memang ada perubahan cuaca. Ini kan datanya juga valid ya, Pak Hendro, gimana? Menurut statistik ya, yang mengakses info BMKG itu 8 juta yang mendownload, 8 juta lebih. Nah, ini kan masyarakat Indonesia kan hampir 260 ya, 260 juta. Nah, untuk mengakses itu dibandingkan dengan masyarakat yang masih belum jauh ya. Tetapi untuk aplikasi atau untuk semacam aplikasi ya, itu sudah menurutnya sudah cukup banyak. Berarti, nah kemudian itu adalah gambaran statistiknya. Nah, untuk masyarakat Sumatera Utara sendiri, kita hampir ada 10.000 ya yang mengakses info kita. Yang BMKG Sumut tadi? Yang BMKG Sumut hanya 10.000. Ada 10.000. Jadi memang dirasa kurang. Nah, makanya kita membutuhkan info-info seperti radio, seperti TVRI. Kita sudah bekerja sama dengan RRI, dengan TVRI dan radio-radio lainnya untuk mendesiminasikan info kita. Jadi tiap hari kita mengeluarkan info. Tapi kalau itu tidak sampai jatuh ke masyarakat, kita info BMKG itu kan peringatan dini itu berarti kita belum merasa berarti kita gagal di mencapai info BMKG itu. Jadi makanya kita membutuhkan media, penyebar luasan lebih jauh ya. Stakeholder lain untuk membantu BMKG dalam mendisiminasikan informasi-informasi yang penting ini gitu. Misalnya gini Pak Hendro, mungkin saya menganalogikan sebagai netizen aja kali ya Pak Hendro ya. Mungkin gak sih masyarakat itu butuhnya ketika memang cuaca itu seperti sekarang ini tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan lagi. Nah ini mereka bisa tahu gak informasi itu di BMKG melalui info BMKG Sumatera Utara tadi? Ya, itu bisa. Berarti kita memberikan informasi itu dari 7 harian informasinya. Yang di awal tadi pembicaraan kita 7 harian dan 3 harian ya. Kemudian kita update lagi 3 harian. Kita sudah sampai level kecamatan untuk memberikan informasi itu. Jadi, kemudian nanti kalau ada cuaca ekstrim ya di suatu tempat itu diberikan warning. Warningnya adalah 3 harian, kemudian 1 harian. 1 harian? 3 jam atau 1 jam
menjelang kejadian. Itu udah pasti terjadi. Nah, ini untuk apa? Untuk masyarakat itu bersiaga. Waspada ya. Waspada. Stakeholder terkait dengan ini juga waspada. Betul. Bahwa apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami sikapi terhadap peringatan dini ini gitu loh. Sebenarnya kita nggak boleh menutup juga bahwasanya Indonesia teritorialnya mudah sekali terjadi bencana alam ya Pak Hendro ya. Mungkin berdasarkan ini sepertinya masyarakat juga yang mendengarkan kita untuk sore hari ini di obrolan sore sepertinya sudah harus menganggap bahwasanya informasi yang diberikan oleh BMKG ini bisa menjadi peringatan dini. Iya, betul. Oke, Pak Hendro kita break dulu. Kita break dulu di sesi pertama, nanti saya ajak Anda untuk bisa bertanya lebih jauh lagi. Mungkin apa yang ingin Anda tanyakan, saya nanti persilakan Anda di segmen kedua. Di 0852 6077 9177. Sekali lagi, di 052 6077 9177. Saya nanti akan coba bertanya di segmen kedua tentang kondisi cuaca yang saat ini kita rasakan. Sepertinya banyak orang bilang ini termasuk kategori cuaca ekstrim. Nanti saya mau Pak Hendro menjelaskan secara lebih detail. Kita kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di www.moveonlineradio.com.